Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian yang rapih dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam adik-adik yang disayang Tuhan, yang dicintai oleh Tuhan. Apa kabarnya? Pasti dahsyat, yes. Oke, adik-adik, hari ini kita mau mempersiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami mau memuji dan menyembah Engkau. Berkati adik-adik yang ada di rumah, Tuhan berkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yuk kita angkat pujian kita, Yesus itulah satu-satunya. Kami bertepuk tangan adik-adik. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. 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 Adik-adik, sekarang kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian kita, penyembahan kita. Terima kasih. Menjaga sikap hati kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu
sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita sampai hati kita lipat tangan, duduk yang manis, kita berdoa ya adik-adik. Bapak, kami bersyukur buat pujian dan penyembahan yang telah kami sampaikan kepadamu ya Tuhan. Kiranya itu berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa Tuhan buat adik-adik yang di rumah, dan sebenarnya juga akan mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan memberikan hati yang mau mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik yang sayang Tuhan, yang ganteng, yang cantik, yang ada di rumah, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah kenaikan Tuhan Yesus. Mari kita baca di dalam Alkitab kita, Kisah Para Rasul 1 ayat 6-11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudahnya mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu yang naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Adik-adik, hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Tak terasa ya, kita sudah melewati Natal, terus Jumat Agung dan Paskah. Sekarang kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus itu artinya Tuhan Yesus pergi kembali ke surga. Tujuannya adalah untuk menyediakan tempat yang terbaik untuk kita. Jadi ketika kita kembali lagi ke surga, kita tak usah cari tempat lagi, karena Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat yang terbaik buat kita. Nah, sekarang yang di bumi, Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus-Nya untuk kita, untuk mengingatkan kita, menghibur kita, dan memberikan kita kekuatan. Jadi kita jangan khawatir. Nah, ketika Tuhan Roh Kudus ada dalam hidup kita, maka ya kita harus hidupnya penuh dengan roh. Artinya kita punya karunia roh.
karunia roh yang dapat kita lakukan adalah menjadi saksi Tuhan. Bagaimana caranya menjadi saksi Tuhan? Yang pertama adalah menjadi berkat buat orang lain. Menjadi berkat itu artinya kita menjadi garam dan terang dunia. Hidup saya, adik-adik semua bisa berdampak buat orang lain. Garam itu rasanya asin. Karena hidup kita bisa dalam kehidupan kita juga kita menjadi garam, artinya kita berdampak buat orang lain. Kita harus menjadi terang buat orang lain. Nah, adik-adik, contoh yang dapat kita lakukan adalah ketika kita bangun pagi, kita membereskan tempat tidur sendiri dan meja belajar sendiri. Kita bisa merapikan semuanya itu dengan sendiri. Nah, orang tua pun juga bangga, anak saya ini hidupnya berdampak ya, dan berguna buat orang lain. Nah, yang kedua adalah menjadi teladan. Menjadi teladan itu jangan ikut-ikutan teman-teman melakukan hal yang buruk atau berkata-kata yang tidak baik. Itu tidak boleh adik-adik. Jadi menjadi teladan itu gampang kok, dengan menjaga perkataan, perbuatan adik-adik, menjaga tindakan adik-adik dimanapun adik-adik berada. Contohnya di sekolah, adik-adik bisa menjaga perkataannya, tidak berkata-kata kotor, tidak berkata-kata kasar. Nah, adik-adik harus menjadi saksi dimanapun adik-adik berada ya. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita 2 poin, yaitu tadi menjadi berkat dan menjadi teladan. Ketika Roh Kudus ada dalam diri kita, kita harus menjadi berkat dan jadi teladan. Ingat ya adik-adik, Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat buat kita. Jadi sikap hati kita harus jaga. Nah, firman Tuhan hari ini biar menjadi kekuatan buat adik-adik, menjadi rema buat adik-adik, sehingga adik-adik bisa mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ayat hafalan kita hari ini adalah Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, sekarang kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami agar hidup kami menjadi berkat dan menjadi teladan buat orang lain. Tuhan Yesus, kami buka hati kami, Engkau hadir, dan Roh Kudus-Mu itu hadir dalam hidup kami, sehingga kami menjadi memiliki buah roh dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Pakai adik-adik yang ada di rumah menjadi berkat dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.